Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, itu Alfiatur Rohmah, NIM 1054, dan saya sendiri, Niko Ferdiansah, 1057, akan mempresentasikan materi tentang memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Next. Pengertian struktur pengendalian intern menurut Mulyadi adalah pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan prosedur yang dikoordinasikan dan diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan harta milik perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Butner and Hopwood, struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Next. Nah, selanjutnya tujuan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan. Yang pertama, keandalan informasi keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Oleh karena itu, tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dalam memenuhi standar pekerjaan lapangan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu struktur pengendalian intern. Ada 5. Yang pertama, satu lingkungan pengendalian. Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberi acuan disiplin meliputi integritas, kompetensi personil, perusahaan, falsafah manajemen, dan gaya operasional. Cara manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta arahan yang diberikan oleh Dewan Direksi. Yang kedua adalah penilaian risiko. Identifikasi dan analisa atas risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan, yaitu mengenai penentuan bagaimana risiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi risiko baik intern maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Yang selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan atas lingkungan teknologi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi intern maupun kejadian ekstern, aktivitas dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil dan untuk tujuan pelaporan eksternal. Ya, yang terakhir adalah pengawasan.
pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Alfi. Baik, yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Dewan Komisaris dan Komite Audit bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Yang ketiga, audit intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Poin keempat, personal lain entitas, peran dan tanggung jawab semua personal lain menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Yang kelima, auditor independen sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan. Auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Yang keenam, bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern yaitu pihak luar lain, yaitu bertanggung jawab atas pengendalian intern entitas adalah badan pengatur seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Berikut dokumentasi informasi tentang pengendalian intern yang berlaku. Yakni ada 3, bagan alur sistem, kuesioner, dan uraian tertulis. Bagan alur sistem yaitu dengan cara ini suatu sistem yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang dapat digunakan oleh auditor untuk membuat deskripsi pengendalian intern kliennya. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner pengendalian intern merupakan cara yang banyak dipakai oleh auditor dalam mendokumentasikan informasi pengendalian intern kliennya. Yang ketiga yakni uraian tertulis, berisi identitas karyawan yang melaksanakan suatu fungsi dan uraian rinci cara pelaksanaan fungsinya. Penggunaan uraian tertulis hanya praktis diterapkan pada audit atas laporan keuangan perusahaan yang kecil saja. Keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personal lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Yang kedua, gangguan personal secara keliru, memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan, perubahan yang bersifat sementara dalam personal atau dalam sistem dan prosedur. Yang ketiga, kolusi, tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan yang dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksi kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. Poin keempat, pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebih, atau kepatuhan semu. Sekian dari presentasi kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.